Baik, apakah PPT saya sudah terlihat, Pak dan teman-teman? Sudah terlihat. Sudah, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tema menarik hari ini, yaitu tentang pusat perbelanjaan sesuai pada RPS kita. Langsung aja tanpa berlama-lama, saya mulai dari perkenalan kelompok dulu. Video lebih tepat. Habis itu langsung dilanjutkan oleh pembicara pertama. Ini punya saya atau semuanya ya? Kok diem aja ya punya saya? Semuanya juga diem? Lag Pak itu, Pak. Oh. Berarti yang lain juga ya? Berhenti ya ini ya? Iya, Iya, Pak, Pak. katanya. Oh, enggak. Maaf Pak, kayaknya ada kesalahan teknis. Rio, silahkan share screen, bisa nggak? Baik, saya mulai dari definisi dan klasifikasi dari
manajemen retail. Definisinya yaitu ada pusat perbelanjaan. Jadi pusat perbelanjaan adalah kompleks toko retail dan fasilitas yang direncanakan sebagai kelompok terpadu untuk memberikan kenyamanan berbelanja yang maksimal kepada pelanggan dan penataan barang dagangan yang terekspos secara maksimal. Cara singkatnya, pusat perbelanjaan dapat diartikan sebagai pedagang yang berkumpul dalam suatu tempat yang mudah diakses oleh sejumlah orang. Namun, sekarang ini pusat perbelanjaan tidak hanya dipakai untuk berbelanja, tetapi sebagai sarana rekreasi dan community center. Sehingga pusat perbelanjaan dibuat sebagus mungkin agar memikat calon konsumennya. Pusat perbelanjaan dilengkapi fasilitas-fasilitas pendukung seperti fasilitas perbelanjaan, bioskop, auditorium, lalu game center, kafe, dan food court. Next. Nah, menurut klasifikasinya, jadi pusat perbelanjaan itu dibagi jadi 4. Di sini ada menurut area pasar, ada yang pertama itu pusat strip. Pusat strip itu adalah pusat perbelanjaan yang memiliki area pasar terkecil dibandingkan pusat perbelanjaan lainnya. Pusat perbelanjaan strip hanya terdiri dari 4-10 toko. Selanjutnya, ada pusat lingkungan. Pusat lingkungan dirancang untuk memberikan berbelanja bagi pelanggan dalam radius 1,5 mil. Jangkauan pelayanannya itu antara 5.000 sampai 40.000 penduduk. Luas area dari pusat perbelanjaan pusat lingkungan ini yaitu berkisar 2.787 sampai 9.290 meter persegi. Nah, di pusat perbelanjaan jenis ini, dia itu memiliki 15 sampai toko dengan unit terbesar berupa supermarket. Selanjutnya, pusat komunitas atau disebut dengan community center itu memiliki departemen store junior dan menarik pelanggan dari radius 5 mil. Dengan jangkauan pelayanannya itu 40.000 sampai 150.000 penduduk. Luas area dari pusat komunitas ini atau community center ini berkisar 9.290 sampai 27.870 meter persegi. Selanjutnya, pusat-pusat regional atau disebut dengan regional and super regional center. Nah, pusat regional ini dapat menarik pelanggan sejauh 10 sampai 15 mil dan memiliki setidaknya satu departemen store utama sebagai penyewa utama mereka. Nah, jangkauan pelayanannya itu antara 150.000 sampai 400.000 penduduk. 400.000 penduduk. Sedangkan luas area pusat perbelanjaannya itu berkisar antara 27.850 sampai 92.990 meter persegi. Selanjutnya, lalu ada klasifikasi menurut pola, ada 4 juga, ada yang berbentuk linier, berbentuk L dan U, cluster, dan mall. Nah, bentuk pertama itu yaitu bentuk linear. Bentuk linear ini merupakan suatu deretan toko yang membentuk garis lurus yang dipersatukan oleh kanopi dan pedestrian yang terdapat di sepanjang bagian depan toko-toko. Jadi kayak berbentuk lurus aja gitu. Terus ada bentuk L dan bentuk U. Bentuk L dan bentuk U ini merupakan perkembangan dari bentuk linear shopping center yang besar dan community shopping centers-nya itu kecil, sedangkan bentuk U sesuai dengan community shopping center yang besar. Terus ada bentuk cluster. Cluster itu merupakan perkembangan dari konsep mall, tetapi pada penerapan cluster ini lebih ditekankan pada penambahan massa. Jadi kalau ada penambahan massa, maka si ruang-ruang dari pusat perbelanjaan itu juga diperbesar gitu. Terus ada konsep mall. Di sini mall itu merupakan daerah bagi pejalan kaki yang terletak di antara bangunan linear yang berhadapan. Itu kayak mall-mall yang biasa ada di Jakarta gitu. Selanjutnya.
menurut kepemilikannya, itu diklasifikasikan ke dalam 4. Yang pertama itu ada individu atau a single individual. Terus yang kedua itu partnership. Dia itu kayak ada satu grup A dan grup B yang bekerja sama sehingga membentuk suatu pusat perbelanjaan. Terus yang ketiga itu dia perusahaan dalam bentuk korporasi, misalnya PT A atau PT B gitu. Terus yang keempat itu dibiayai oleh satu atau lebih hipotek jangka panjang. Jadi ini kayak orang-orang yang berinvestasi gitu. Selanjutnya. Selanjutnya menurut pemasaran produk, yang pertama itu ada discount or factory outlets. Nah, di sini itu yang dipakai untuk toko pakaian yang menjual pakaian jadi dengan brand atau merek yang terkenal dan merupakan kebanyakannya itu adalah pakaian sisa ekspor dengan kualitas yang berbeda-beda. Terus yang kedua itu ada specialty centers, yaitu pusat perbelanjaan yang fokus menjual satu jenis produk saja dengan karakteristik khusus. Terus yang ketiga ada power centers, yaitu toko yang kebanyakannya itu adalah gerai besar yang akan dianggap sebagai jangkar di pusat perbelanjaan konvensional dengan beberapa toko kecil yang bersebelahan. Jadi di sini itu maksudnya dia toko yang mempunyai daya tarik yang kuat gitu. Terus yang keempat ada planned unit development, yaitu tipe bangunan yang didesain untuk menampung lebih dari satu jenis penggunaan tanah, seperti residensial, komersial, wahana, rekreasi, dan industrial park. Jadi di sini satu kawasan itu ada kawasan residensialnya, komersialnya, terus ada buat rekreasi, sama ada tamannya gitu. Terus yang ketiga itu ada mixed use. Yang kelima itu ada mixed use. Nah, di mixed use ini adalah perluasan dari planned unit development. Jadi dia versi planned unit development yang lebih besarnya lagi gitu. Jadi terdiri dari kompleknya retail, terus komplek kantor dan komplek hunian. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemasaran dan penyewaan properti retail. Yang pertama adalah iklan. Iklan biasanya ditempatkan di bagian keuangan surat kabar metropolitan untuk mempromosikan properti retail atau ditempatkan di majalah dan jurnal perdagangan tertentu. Jadi iklan itu biasanya disematkan atau ya biasa ditempatkan di surat kabar atau majalah dan jurnal perdagangan. Yang kedua adalah brosur. Brosur yang ringkas, mudah dibaca, dan dirancang dengan selera tinggi akan dibagikan kepada sekelompok calon penyewa potensial. Peta lokasi dan denah tata letak ruang retail akan menarik minat agen leasing serta penyewa potensial. Jadi kalau brosur itu dia tuh harus ringkas, mudah dibaca, dan dirancang dengan selera tinggi yang isinya itu mencakup peta lokasi properti retail dan denah tata letak ruang retail yang akan disewakan. Yang ketiga, mengirim surat secara langsung. Mengirim surat secara langsung ini adalah cara yang kebanyakan digunakan untuk mengiklankan pusat retail-retail yang besar seperti mal-mal. Namun, bagi properti retail kecil, ini menjadi pembatas atau halangan dikarenakan masalah pembiayaannya. Yang keempat adalah menghubungi secara langsung. Menghubungi secara langsung ini adalah metode yang paling efektif untuk menarik penyewa properti retail. Manajer properti retail harus membuat arsip prospek dan menghubungi pedagang atau penyewa di wilayah perdagangan pusat perbelanjaan secara teratur. Jadi manajer properti ini harus terus mengupdate apakah penyewa potensial akan jadi untuk menyewa ruang retail. Yang kelima adalah agen penyewaan. Nah, agen penyewaan ini biasanya dia menghabiskan banyak waktunya
untuk menghubungi penyewa ruang retail potensial di daerah sekitar properti retail. Dan mereka mencari penyewa lain yang sekiranya diinginkan. Yang terakhir, bentuk promosi lainnya. Bentuk promosinya itu dengan melakukan promosi di beberapa event besar seperti pameran barang antik, pertunjukan, pameran mobil, dan acara musiman yang diadakan pusat perbelanjaan sebagai sarana untuk menarik perhatian penyewa. Next. Kita masuk ke bagian penyewaan. Manajer properti harus memperhatikan beberapa hal dalam penyewaan properti. Yang pertama adalah mengkualifikasi penyewa. Penyewa ruang retail harus memenuhi syarat tertentu. Syaratnya itu hampir mirip seperti penyewa ruang kantor. Penyewa retail harus mampu secara finansial dan kompatibel dengan penyewa lain di pusat perbelanjaan atau properti retailnya. Manajer harus yakin bahwa penyewa potensial adalah penyewa terbaik untuk ruang tertentu dan penyewa akan menjalankan bisnis yang sukses di lokasi tersebut. Jadi manajer itu harus menyeleksi calon penyewanya berdasarkan syarat-syarat tertentu. Dan dia itu harus mampu secara finansial dan kompatibel dengan penyewa lain. Kemudian lokasi. Lokasi ruang kosong di dalam pusat perbelanjaan berdampak pada pemilihan penyewa ruang retail. Di properti retail yang besar, toko pakaian pria lebih cocok terletak di antara toko sepatu pria dan toko tembakau. Toko tembakau ini maksudnya kayak rokok gitu. Daripada ditempatkan di antara toko es krim dan toko pakaian wanita. Jadi apabila toko pakaian itu lebih baik diletakkan di antara toko sepatu pria dan toko tembakau. Karena hal itu akan menguntungkan ketiganya. Jadi misal ada yang mau beli pakaian, terus dia melihat di sekitarnya, misal ada toko sepatu juga, kemungkinan besar dia juga tertarik untuk membeli sepatu. Daripada toko pakaian tadi ditempatkan di antara toko es krim dan toko pakaian wanita. Next. Kemudian penyewa campuran. Lokasi dan penyewa campuran adalah hal yang harus diperhatikan manajer properti. Toko harus ditempatkan dengan benar sehingga traffic yang dihasilkan oleh suatu toko menguntungkan toko yang lain dan menghasilkan persaingan yang tidak merugikan. Sama seperti hal yang tadi, toko pakaian pria ditempatkan di sekitar toko rokok dan di sekitar toko rokok dan toko sepatu agar menghasilkan traffic yang saling menguntungkan dan menghasilkan persaingan yang tidak saling merugikan. Dalam banyak kasus, dua atau lebih bisnis dari jenis yang sama di suatu properti retail merangsang persaingan dan menambah total volume bisnis yang ditransaksikan. Kemudian persentase sewa. Keuntungan dari persentase sewa dari sudut pandang penyewa adalah sewa jangka panjang dengan harga sewa minimum yang adil. Kemudian hanya mewajibkan penyewa untuk membayar jumlah tambahan ketika ada peningkatan bisnis. Jadi bagi si penyewa, keuntungan dari persentase sewa itu ketika dia mendapatkan harga sewa yang rendah dengan sewa jangka panjang yang lumayan panjang. Kemudian peningkatan harga sewa ruang retail itu terjadi hanya karena ada peningkatan bisnis di properti retail itu. Sedangkan dari sudut pandang manajer dan pemilik, persentase sewa menyiratkan bahwa setiap bisnis yang baru muncul itu karena penempatan lokasi penyewa dan upaya pemasaran dari mereka, yaitu pemilik dan manajer, sehingga pemilik itu diperbolehkan untuk meningkatkan nilai volume bisnis dan lokasi. Maksudnya seperti meningkatkan harga sewa dari ruang retail. Next. Kemudian negosiasi sewa. Negosiasi sewa berisi sebagian besar hak dan kewajiban standar pemilik dan penyewa yang ditetapkan dalam bentuk sewa. Proses negosiasi biasanya berpusat pada perhitungan dan metode pembayaran sewa. Jadi negosiasi sewa ini kebanyakan membicarakan hal tentang perhitungan, besaran, dan metode pembayaran sewanya.
Kemudian hal-hal lain yang biasanya dinegosiasikan seperti harga sewa minimum dan persentase sewa, kemudian definisi dari penjualan kotor atau gross sale, kemudian metode pelaporan penjualan dan pembayaran persentase sewa, pembatasan jangkauan pada operasi bisnis, serta persyaratan untuk jam kerja, inventaris, dan personil. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeliharaan properti retail. Kegiatan pemeliharaan properti retail biasanya dilakukan oleh bagian teknik dari pemilik properti tersebut, yang meliputi bagian bangunan bersama dan fasilitas yang ada pada properti, seperti eskalator, AC, lift barang, maupun lift penumpang dan plumbing. Sedangkan untuk pemeliharaan kebersihan properti dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemilik properti. Pihak pengelola properti melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap yang pertama, integritas fisik bangunan yang berguna untuk mempertahankan umur bangunan, yang meliputi pedestrian, jalan mobil dan parkir, tapak bangunan, serambi, tangga, atap, jendela, dan lain-lain. Yang kedua adalah penampilan fungsi bangunan yang meliputi AC, ventilasi, plumbing, lift, eskalator, dan pembersihan tapak. Yang terakhir adalah visual bangunan, dengan senantiasa mendesain interior bangunan semenarik mungkin, agar tidak ketinggalan zaman dan meningkatkan tingkat hunian dari pusat perbelanjaan. Yang selanjutnya adalah pihak pengelola melaksanakan 4 kegiatan pemeliharaan, yaitu yang pertama pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance. Pemeliharaan pencegahan dilakukan melalui penyediaan fasilitas pemadam kebakaran, baik berupa smoke detector, fire alarm, hydrant, dan sprinkler. Yang selanjutnya pemeliharaan darurat atau emergency maintenance. Hal ini dilakukan bila terjadi kerusakan yang mendadak pada bangunan yang diakibatkan oleh kejadian yang tak terduga, seperti gempa atau bencana alam, kebakaran akibat adanya arus pendek. Yang ketiga adalah pemeliharaan perbaikan atau corrective maintenance. Apabila kerusakan ringan, maka perbaikannya langsung ditangani oleh para teknisi. Sedangkan untuk kerusakan yang besar, perbaikannya diserahkan kepada pihak kontraktor atau pihak eksternal melalui sistem lelang. Yang terakhir adalah pemeliharaan rutin atau planned maintenance, seperti kebersihan ruangan, toilet, pencegahan secara periodik, pembersihan AC, perawatan eskalator, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pemeliharaan pada struktur properti retail. Pemeliharaan terhadap struktur bangunan dilakukan dengan memelihara unsur-unsur struktur bangunan gedung dari pengaruh korosi, cuaca, kelembapan, dan pembebanan di luar batas kemampuan struktur, serta pencemaran lainnya. Yang kedua, melakukan pemeriksaan secara berkala sebagai bagian dari perawatan preventif. Yang ketiga, mencegah dilakukan perubahan atau penambahan fungsi kegiatan yang menyebabkan peningkatan beban yang bekerja pada bangunan gedung di luar batas beban yang direncanakan. Yang terakhir, memelihara bangunan agar difungsikan dengan penggunaan yang direncanakan. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan mekanikal. Pemeliharaan mekanikal ini meliputi seperti tata udara, sanitasi, plumbing, dan transportasi. Biasanya dilakukan dengan memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala terhadap sistem udara agar mutu udara dalam ruangan tetap memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan yang disyaratkan. Yang kedua, memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem distribusi air yang meliputi penyediaan air bersih, sistem instalasi air kotor, sistem hidran, sprinkler, dan septic tank, serta pengolahan limbah. Yang terakhir, memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala kepada sistem transportasi dalam gedung, baik berupa lift,
eskalator, ataupun tangga. Selanjutnya, pemeliharaan terhadap elektrikal yang meliputi catu daya, tata cahaya, telepon, komunikasi, dan alarm bangunan. Biasanya dilakukan dengan melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan periodik terhadap perlengkapan pembangkit daya listrik cadangan. Yang kedua, melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan periodik terhadap sistem penangkal petir. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara sistem instalasi listrik, baik untuk pasokan daya listrik maupun untuk penerangan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara jaringan instalasi tata udara dan komunikasi. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara jaringan sistem tanda bahaya dan alarm. Selanjutnya, pemeliharaan terhadap bagian luar bangunan dilakukan dengan cara memelihara secara teratur kondisi dan permukaan tanah atau halaman luar bangunan gedung. Yang kedua, pemeliharaan secara baik dan teratur terhadap taman, saluran pembuangan, pagar dan pintu gerbang, lampu penerangan luar, serta pos gardu. Yang terakhir, menjaga kebersihan di luar bangunan gedung, pekarangan, dan lingkungan. Itu tadi adalah pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak pengelola properti retail. Dan sekarang yang dilakukan oleh pihak ketiga. Yang dilakukan oleh pihak ketiga atau outsourcing biasanya berkaitan dengan housekeeping. Yang pertama, melakukan pemeliharaan kebersihan atau cleaning service. Program kerja pemeliharaan kebersihan gedung yang dilakukan meliputi program harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang bertujuan untuk memelihara kebersihan bagian dalam dan luar gedung. Yang kedua, pemeliharaan dan perawatan hygiene service. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan hygiene service dilakukan dengan program kerja hygiene service, meliputi program pemeliharaan dan perawatan untuk pengharum ruangan dan antiseptik yang memberikan kesan bersih, harum, dan sehat, yang meliputi ruang kantor pengelola, lift, dan toilet. Yang ketiga, pemeliharaan pest dan rodent control. Pemeliharaan program kerja pelaksanaan pest dan rodent control dilakukan setiap 6 bulan dengan pola kerja bersifat umum berdasarkan volume gedung secara keseluruhan dengan tujuan untuk menghilangkan hama tikus, serangga dengan menggunakan cara pestisida yang bisa dilakukan dengan penyemprotan, pengasapan atau fogging ataupun dengan fumigasi baik secara indoor maupun outdoor. Yang terakhir, pemeliharaan plumbing toilet. Pemeliharaan terhadap sistem plumbing dan saluran air pada toilet untuk memastikan bahwa toilet selalu bersih dan dapat dilakukan dengan baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prima. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab administrasi dan laporan keuangan. Di next. Oke, manajemen administrasi dan keuangan sangat diperlukan untuk memonitor seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan administrasi sehingga dapat menghindari adanya kemungkinan kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi karena lemahnya sistem manajemen keuangan. Dalam properti retail ada sebuah sistem pelaporan keuangan tersendiri yang sudah dipublikasikan oleh ULI, Urban Land Institute. Sistem pelaporan keuangan ini dinamakan A Standard Manual of Accounting for Shopping Center Operations. Sistem ini menyediakan kemudahan bagi para manajer untuk melaporkan pengeluaran dan pemasukan mereka. Sistem akuntansi ini mirip dengan metode BOMA yang digunakan untuk properti perkantoran. Next. Dalam sistem akuntansi A Standard Manual of Accounting for Shopping Center Operations, ada beberapa hal yang perlu ditulis, yakni yang pertama, major retail income item. Ada poin yang perlu dicantumkan dalam metode akuntansi untuk pusat perbelanjaan. Ada sewa minimal oleh penyewa, rata-rata sewa berdasarkan presentasi klausa,
pendapatan sewa dari klausal eskalasi sewa, pendapatan dari penjualan utilitas. Yang kedua, ada actual income. Pendapatan merupakan perkiraan realistis dari pendapatan aktual, di mana di dalamnya sudah mempertimbangkan faktor kerugian sewa dan tingkat kekosongan. Sumber pendapatan yang paling sulit diprediksi adalah rata-rata pendapatan berdasarkan presentase klausal eskalasi sewa. Informasi tentang rata-rata pendapatan harus dikumpulkan ketika manajer properti retail sedang menyiapkan financial statement. Lanjut. Yang ketiga, expense item. Dalam standar akuntansi untuk properti retail, expense item dikenakan pada kategori berikut. Perawatan gedung termasuk gaji karyawan dan persediaan untuk penyewa yang ada, perawatan area publik termasuk area parkir, perawatan area kantor, promosi dan periklanan, pajak, asuransi, biaya administrasi, utilitas termasuk persediaan pemanas, lampu, dan AC untuk penyewa. Yang keempat ada operating budget. Format operating budget dari pusat perbelanjaan tidak jauh berbeda dengan form pendapatan. Perbedaan terbesarnya adalah pada capital expenditure, di mana capital expenditure harus dipisah dan diurutkan di anggaran yang berbeda. Yang kelima ada capital expenditure. Capital expenditure termasuk penjualan aset, pembayaran hipotek atau hutang lainnya, dan pengeluaran tahunan. Capital expenditure harus dipersiapkan bersamaan dengan operating budget, karena dua laporan ini saling berhubungan. Namun, manajer harus mengadopsi referensi yang berbeda ketika menyiapkan capital budget. Next. Yang keenam, ada preservation. Uang yang dihabiskan dalam preservation bukan untuk menghasilkan pendapatan baru, namun untuk melindungi fasilitas yang ada. Yang ketujuh, monthly cash flow forecast. Setelah pemilik menyetujui anggaran tahunan, manajer harus menyiapkan perkiraan arus kas guna manajemen keuangan di tahun yang akan datang. Untuk laporan ini, arus kas hanya perbedaan antara pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Perkiraan arus kas ini sangat penting karena digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan bagi manajer. Yang kedelapan, yang terakhir, profit and loss statement. Data yang ditampilkan dalam profit and loss statement adalah the budget amount, the actual figures, the variance between budget estimate and real cost. Selanjutnya ada studi kasus yang dijelaskan oleh teman saya, Yaya. Baik, untuk studi kasus ini kami mengambil manajemen retail di Trans Studio Mall Bandung. Trans Studio Mall Bandung merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Bandung yang dulunya bernama Bandung Supermall. Diresmikan tanggal 25 Oktober 2001, berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Mall ini terdiri dari 5 lantai dengan penyewa yang sudah terkenal sebagai perusahaan besar baik skala nasional maupun internasional. Lokasi Trans Studio Mall Bandung yang strategis berada di satu kawasan dengan Trans Studio Bandung dan Trans Luxury Hotel. Ini menjadikan Trans Studio Mall Bandung sebagai one-stop shopping and entertainment. Trans Studio Mall Bandung merupakan mall keluarga yang konsepnya menyediakan seluruh kebutuhan keluarga dalam satu tempat. Next. Trans Studio Mall Bandung mengedepankan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menyewakan kepada tenan yang berbasis retail seperti Hero Supermarket, Metro Department Store, Transmart, dan tenan yang menyediakan kebutuhan lain serta sarana rekreasi. Jadi, Trans Studio Mall Bandung dikenal sebagai pusat perbelanjaan yang berbasis retail dengan keunggulan entertainment. Next. Trans Studio Mall Bandung ini dibawahi oleh 2 PT. Yang pertama adalah PT Trans Property, ini khusus untuk mengelola mall, dan PT Trans Retail, ini khusus untuk mengelola retail
yang berada di dalam mall. PT Trans Property Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Trans Property adalah sebuah perusahaan properti Indonesia terbesar. PT Trans Property merupakan pengelola Transpark, Trans Entertainment seperti Trans Studio dan Trans Mall, serta mengelola Trans Hotel. Dan yang kedua adalah PT Trans Retail Indonesia bersama dengan Trans Corporation terus berinovasi dalam memberikan standar pelayanan kelas dunia di industri retail Indonesia melalui brand Carrefour, Transmart, dan Groserindo. PT Trans Retail Indonesia terus memimpin perubahan melalui lebih dari 100 gerai multiformat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Konsep hybrid business yang pertama kali dikembangkan di Indonesia merupakan wujud inovasi dan transformasi untuk memperkuat komitmen Trans Retail Indonesia dalam memberikan pelayanan kelas dunia yang terbaik bagi keluarga Indonesia. Next. Manajemen properti pada Trans Studio Mall Bandung. Yang pertama adalah analisis pasar. Berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto, yang merupakan kawasan terpadu, yang kompleks dan terintegrasi. Jadi letak dari properti ini sangat strategis untuk dijangkau. Yang kedua adalah analisis propertinya. Lokasinya tadi di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 289, Cibangkong, Kecamatan Batu Tunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Biaya pembangunannya sekitar 2 triliun rupiah. Jumlah lantainya ada 5 yang terdiri dari 2 basement dan 3 lantai. Jenis tenannya yaitu tenan nasional dan internasional dengan mengutamakan tenan yang berbasis retail dan entertainment. Next. Untuk klasifikasinya yaitu menurut pemasaran produknya. Trans Studio Mall Bandung mengedepankan retail dan entertainment yang menampung lebih dari satu penggunaan tanah, yaitu untuk pusat belanja serta wahana rekreasi. Sehingga menurut pemasaran produknya, Trans Studio Mall Bandung merupakan plan unit development. Dan untuk pemasaran propertinya, yaitu menggunakan media relation. Aktivitas media relation yang dilakukan diantaranya adalah media visit, special events, media gathering, dan press release. Media relation dianggap sebagai salah satu bentuk promosi untuk meningkatkan revenue dan awareness masyarakat. Next. Penyewaan propertinya, Trans Studio Mall Bandung menyewakan kepada tenan terbaik yang merupakan tenan nasional maupun internasional. Manajer melakukan tenan mix, yaitu tenan yang bersaing tidak diletakkan bersebelahan, agar dapat memaksimalkan manfaat lalu lintas konsumen. Untuk pemeliharaan properti yang dilakukan secara berkala adalah renovasi fisik gedung. Renovasi fisik gedung dilakukan di semua ruang publik. Meski desain bangunan terlihat modern, properti ini tetap mengusung green concept. Ini terlihat dari pepohonan dan bunga-bunga yang terawat baik di sepanjang jalan menuju area parkir dan juga adanya banyak hiasan kupu-kupu di atriumnya. Next. Kesimpulannya, berdasarkan analisis manajemen Trans Studio Mall Bandung, manajemen tersebut sudah tepat dan baik. Mulai dari pemasaran properti yang rutin dengan melakukan aktivitas media relation yang merupakan sarana efektif untuk meningkatkan pemasaran. Penyewaan properti kepada tenan nasional maupun internasional dengan mengedepankan retail dan pengelolaan penyewaan tenan mix agar memaksimalkan manfaat dari lalu lintas konsumen. Dan juga pemeliharaan properti yang baik dengan merenovasi fisik gedung secara berkala. Manajemen yang baik dan tepat tersebut sudah sangat berdampak pada peningkatan performa Trans Studio Mall Bandung. Next. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk sesi ini akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi saya ada gangguan di awal. Karena masalah hasilnya, karena masalah laptop. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab dari kelompok 5. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran dan kritik, waktu dan tempat saya persilahkan.
izin bertanya buat kelompok 4. Ya, silakan. Di jasa dan industri retail itu kan ada 3 macam gitu kan, self-service, self-selection, dan service. Menurut kelompok 4 sendiri bagaimana penjelasan jasa dan industri tersebut? Dan untuk contoh retailnya itu ada nggak kira-kira di sekitar kita contoh yang menerapkan kebijakan yang 3 tadi? Baik, pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya. Halo. Ya, silakan. Oke. Nama saya Alif Sofian Suman dari kelompok 5. Pertanyaannya, bentar ya. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwa keadaan saat ini kan lagi buruk karena pandemi virus corona. Terus salah satu sektor yang terkena dampaknya dan cukup besar itu bidang properti retail ini. Nah, menurut kalian apabila kalian menjadi manajemen properti retail, bagaimana cara memasarkan properti retail tersebut di saat keadaan sedang buruk seperti ini? Apakah bisa dengan cara pemasaran yang kalian jelaskan, yang tadi kalian jelaskan, atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, jika ada yang ingin lagi. Oke, saya izin bertanya. Saya Raihan Bayu Haji Pangestu, absen 22 dari kelompok 5. Nah, apabila di manajemen retail ini, apabila ada terjadinya kebocoran keuangan yang terjadi akibat lemahnya sistem manajemen keuangan, nah, dalam hal itu siapakah yang bertanggung jawab atas kebocoran keuangan tersebut dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jika ada lagi. Saya izin bertanya kepada kelompok 4. Belakangan ini kan kita dikabarkan dengan berita mengenai penutupan salah satu gerai retail di Indonesia, yaitu Giant ya. Nah, menurut kelompok 4, apakah salah satu faktor yang mengakibatkan penutupan seluruh gerai Giant itu adalah manajemen propertinya yang buruk, kayak misalnya prediksi pasarnya yang kurang dilakukan, atau misalnya pemasaran yang kurang, atau tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawab dari manajer properti yang kurang optimal dilakukan. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ingin bertanya? Apakah sudah semua dari kelompok 5? Cukup, saya rasa. Oke, pertanyaan akan ditampung dulu. Sembari teman-teman dari kelompok 4 menyiapkan jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk ke ice breaking. PPT saya kelihatan kan ya? Saya takutnya ada lag lagi. Masih Q&A belum? Oke, wait ya. Kita masuk ke teka-teki. Ini teka-tekinya sangat gampang banget. Kalian bisa menjawabnya dengan sangat mudah. Kalian pernah lihat videonya Raditya Dika yang ini? Ayo bersuara kalau kalian pernah. Enggak. Nggak pernah, Prim. Nggak pernah, sumpah. Ya elah, kalian berarti kurang update. Skip. Permainan ini saya sebut adalah treasure hunt, di mana kalian diminta untuk mencermati narasi yang diberikan. Nah, narasi itu adalah berupa clue untuk menjawab pertanyaan. Total ada 4 narasi yang saya bikin, itu berisi clue dari berbagai platform. Dikerjakan secara mandiri, jadi pemenangnya hanya 1 orang saja. Ada hadiahnya, total hadiah dari kelompok 4 kami persembahkan adalah 65.000 untuk 1 orang ya. Jadi bagi kalian yang ingin dapat 65.000, langsung menjawab pertanyaan dengan gampang. Ada yang ingin ditanyakan?
Lumayan nih, 65.000. Jawabnya gimana, Prim? Jawabnya, kalian nanti ada linknya, link give from, yang dibagikan di grup kelas, sembari ditunggu nanti narasinya. Nanti narasinya ada, diminta kalian untuk mengisi give from. Itu clue-nya ya. Oh, aku udah ngomong di awal lagi. Tadi ada ngisi give from gitu. Dan jawabannya kalian kirim ke sana. Yang pertama ngirim dan benar semua jawabannya, itu yang pemenangnya. Jadi permainannya tuh simpel sebenarnya. Kalian harus menebak narasi itu, apakah itu suatu tempat, ataukah itu nama orang, atau itu mungkin benda, atau apapun itu. Dan jawabannya misalnya ada narasi 1, itu kalian keep dulu jawabannya. Nanti jawaban itu dituangkan di give from. Paham nggak? Oke, paham, gas. Oke, kita langsung saja. Udah siap belum? Kalau siap, langsung kita ke narasi pertama. Narasi yang pertama. Sudah lama aku tidak bersamanya. Kenangan yang kita ciptakan di kota yang memiliki julukan istimewa Indonesia kini berhasil menghantuiku. Waktu itu kita menghabiskan malam di suatu titik terkenal dengan duduk bersantai sembari mendengarkan alunan musik jazz yang dimainkan oleh sekelompok musik di sana. Malam yang indah sekaligus pemandangan indah tersaji di depan gedung kolonial yang sekarang menjadi lembaga keuangan. Silakan dicari clue-nya, dicermati baik-baik. Saya akan memberikan waktu 2 menit. 1 menit aja deh. 1 menit aja. Dicermati baik-baik, apa kira-kira clue-nya. Sudah lama aku tidak bersamanya. Waduh, jadi galau nih. Kenangan yang kita ciptakan di kota yang memiliki julukan istimewanya Indonesia, kini berhasil mengantuiku. Waktu itu aku menghabiskan malam di suatu titik terkenal dengan duduk santai sembari mendengarkan alunan musik jazz yang dimainkan oleh sekelompok musik di sana. Malam yang indah, sekaligus pemandangan yang indah, tersaji di depan gedung kolonial yang sekarang menjadi lembaga keuangan. Ayo jawabannya. Apa ayo? Kira-kira mulai berpikir keras kah? Saya tidak bisa melihat raut mukanya sih sayangnya. Oke, sudah 1 menit. Kita lanjut ke narasi kedua. Hari-hari aku berusaha untuk menjalaninya seperti biasa. Walau sedikit sulit, tapi aku sadar bahwa hidup memang harus berjalan terus ke depan. Untuk mengurangi rasa galaunya, saya membuka channel pendidikan Primawan Taruna. Nama channelnya Primawan Taruna, sambil melihat-lihat isi dari channel tersebut. Dan ternyata aku menemukan sesuatu yang menarik di sana. Mulai berpikir, 1 menit ya waktunya. Mulai berpikir ternyata. Lumayan nih, 65.000 ya benar. GoFood atau cash, terserah. Itu hanya 1 orang pemenang saja. Kira-kira apa clue-nya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lanjut ke narasi ketiga. Waktu menunjukkan dini hari. Tanpa sadar, aku terlalu asik melihat-lihat sampai lupa mengerjakan kuis manajemen properti dari Pak Arif. Kuis ini beliau buat melalui give from yang tersedia. Ini give from-nya untuk menambah nilai aktivitas. Namun aku lupa kata kunci yang diberikan Pak Arif kala itu. Sehingga aku menghubungi kedua temanku, Ashraf dan Yaya. Makin menarik nih. Kayaknya saya sebagai moderator pun cukup tertantang dengan kuis ini. Teka-teki apa? Dan jawaban apa yang tersembunyi di sini?
Apa yuk? Apa? Lumayan. Apa ayo? Waktu menunjukkan dini hari. Tanpa sadar, aku terlalu asik melihat-lihat sampai lupa mengerjakan kuis manajemen properti dari Pak Arif. Kuis ini beliau buat melalui form yang tersedia untuk menambah nilai aktivitas. Namun aku lupa kata kuncinya. Sehingga aku menghubungi kedua temanku, Asraf dan Mika. Oh, ternyata linknya sudah di-share di grup kelas. Silakan dibuka. Clue-nya apa ya? Clue-nya apa ya? Kira-kira mungkin menarik nih. Kita lanjut ke narasi terakhir. Setelah mengerjakan kuis, aku pun bersiap untuk tidur. Dan lagi-lagi aku dihantui oleh suara wanita yang terngiang jelas di kepalaku. Suara khas logat Sunda dari seorang wanita yang aku kenal. Tapi sekarang, kami seperti seseorang yang tidak pernah bertemu sebelumnya. Kemudian aku menatap sebuah foto Polaroid yang kami ambil sewaktu menikmati alunan musik jazz. Terlihat jelas, wanita ini memiliki bola mata yang indah dan senyumannya yang manis. Benar kata orang bahwa seseorang menjadi lebih berharga jika sudah tidak bersamanya lagi. Ya, walaupun kami seperti orang asing sekarang, setidaknya aku punya cerita menarik di dalamnya. Oh, apa nih? Gila. Narasinya keren banget nggak sih? Siapakah yang aku maksud ini ya? Gila, menyentuh banget nih. Ya, walaupun kami seperti orang asing sekarang, setidaknya aku punya cerita menarik di dalamnya. Ya, gitu deh. Dan benar kata orang bahwa seseorang menjadi lebih berharga jika sudah tidak bersamanya lagi. Jadi, sebisa mungkin kita harus menghargai seseorang bersama kita sih, baik itu sahabat, orang spesial, pacar, atau termasuk orang tua kita, ya. Lagi ada waktu, kita hargai waktu itu. Karena waktu tidak bisa diulang kembali ke masa lalu. Gimana? Yusan Danu, teman saya, ada yang sudah menjawab? Masih kosong kan ini rupanya. Aduh, masih kosong ya. Gimana nih? Padahal gampang banget. 65. 65K. Clue lagi, clue. Ayo, aku tunggu ya sampai 20 deh. 26 menit. Kita kembali ke narasi pertama ya. Narasi pertama, ini. Sudah lama aku tidak bersamanya. Kenangan yang kita ciptakan di kota yang memiliki julukan istimewanya Indonesia kini berhasil menghantuiku. Waktu itu, aku menghabiskan malam di suatu titik terkenal dengan duduk bersantai sembari mendengarkan alunan musik jazz yang dimainkan oleh sekelompok musik di sana. Malam yang indah sekaligus pemandangan indah tersaji di depan gedung kolonial yang sekarang menjadi lembaga keuangan. Kalian kebayangkan permainannya? Ini kayak bermain seperti tebak-tebakan, tapi kalian harus melakukan action. Tapi kalian harus melakukan action gitu. Misalkan channel tadi ada di narasi kedua, kita lanjut. Hari-hari aku berusaha untuk ini untuk menguras segalanya. Aku membuka channel pendidikan, channel YouTube pendidikan. Nama channelnya adalah Primawan Taruna. Sambil melihat isi channel itu, mulai dari komunitasnya, deskripsinya, tentangnya. Itu udah aku sebutin semua. Silakan dicari apa yang menarik di sana. Kalian menebak sambil melakukan action.
Ini seperti teka-teki gitu loh, kalian harus mencari harta karun. Dan yang ketiga adalah kuis ini beliau buat melalui Giveform yang tersedia. Giveform yang sudah ada di grup kelas untuk menambah nilai aktivitas. Tapi aku lupa kuncinya. Jadi aku menghubungi kedua temanku, Ashraf dan Yaya. Kalau menghubungi kan nggak mungkin kita mikir ngawang-ngawang itu, berarti harus kece orangnya dong. Ini mah aku kasih tahu ya. Aku menghubungi kedua temanku, Ashraf dan Yaya, untuk mendapatkan kata kunci yang dimaksud. Kata kunci untuk membuka Giveform-nya. Ayo 3 menit lagi, kuis ini berakhir dan duit 65K-nya berakhir. Wah sayang banget, 65K bisa beli McD, bisa beli KFC, bisa beli GoFood, bisa beli pizza. Misal banget gak sih? Kalau aku udah. Atau untuk menraktir pacar kalian mungkin. Dan bagi kaum jomblo atau habis di ghosting atau overthinking dengan cowok, tolong jangan ya, simpan aja buat diri kalian sendiri. Narasi yang keempat, setelah mengerjakan kuis, aku pun tidur dan lagi-lagi dihantui oleh suara wanita yang terngiang jelas di kepalaku. Suara khas logat Sunda dan seorang wanita yang aku kenal. Tapi sekarang kami seperti seorang yang tidak pernah bertemu sebelumnya. Kemudian aku menatap sebuah foto Polaroid yang kami ambil sewaktu menikmati alunan musik jazz. Terlihat jelas wanita ini memiliki bola mata yang indah dan senyuman yang manis. Betul kata orang bahwa seseorang menjadi lebih berharga jika sudah tidak ada bersamanya. Ya, aku punya cerita menarik di dalamnya. Dan cerita ini tidak mungkin aku lupakan seumur hidup saya. Gimana, Nu? Ada yang ini? 2 menit lagi. Belum ada, masih kosongan ini. Padahal gampang loh. Semua clue udah saya kasih. Padahal tinggal dilakuin, tinggal dicari, tinggal Bener dimasukin. banget. Tinggal dicari, tinggal dimasukin. Dapat deh hadiahnya. 1 menit lagi ya. Bahkan Ashraf pun menawarkan diri. Kocak gaming. Menawarkan diri dong. Apakah Yaya menawarkan diri juga? Saya tidak tahu ya. Tombol surrender ada nggak? Tidak ada, kawan. Kalau kamu pengen dapat 65.000, lumayan nih. 65.000 buat beli pulsa, dapat. Kalau Tri mungkin dapat 30 giga ya. 1 menit lagi, guys. Ada atau tidak? Jika tidak ada, akan hangus. 1 menit lagi. Masih belum ada, asli. Udah ada satu. Siap. Jawabannya benar nggak? Ada yang salah satu sih. Oh, salah satu nanti deh. Nunggu. Masa nggak ada yang menebaknya? Aku beli waktu 1 menit lagi ya untuk menyusul orang ini. Jadi tidak tahu siapa orang ini. Yang jelas dia salah satu. Kalau kalian benar semua, bisa kalian mendapatkan Rp65.000. GoFood dari kelompok kami. Spesial dong kelompok kami. Kelompok kami keren. PPT bagus. Pembahasan bagus. Teka-teki bagus juga. Masa hadiahnya nggak bagus juga? Kan malu dong. 1 menit lagi. Oke, sudah 20:21. Teka-teki di close. Silakan Danu, siapa orang itu?
Halo, Danu? Ada 2 orang yang udah menjawab dan jawabannya sama semua. Yang berarti yang diambil yang pertama aja. Yang pertama adalah selamat kepada Nui, NUY. NUY siapa tuh? On cam, on mic dong. NUY. Nui. Ayo, biar cepat nih waktunya. Hadir. Hana. Gimana, Han? Bagus nggak teka-tekinya? Baru paham ya Allah. Di menit terakhir maksudnya baru paham. Tapi keren sih, Brim. Mantap banget. Keren. Untuk jawabannya, saya izin share-in semuanya ya. Sudah terlihat semuanya? Di narasi yang pertama, saya bedah ya. Di narasi yang pertama, aku sudah lama tidak bersamanya. Kenangan yang kita ciptakan di kota yang memiliki julukan istimewa Indonesia kini berhasil mengantuiku. Julukan istimewa Indonesia adalah Yogyakarta. Yang pertama, waktu itu kita menghabiskan malam di suatu titik terkenal dengan duduk bersantai sembari bla bla bla. Titik terkenal di Yogyakarta adalah titik 0 km. Dan di titik 0 km depannya adalah gedung kolonial, sekarang lembaga keuangan adalah Bank Indonesia. Benar? Benar dong. Jadi jawaban teka-teki yang pertama adalah titik 0 km. Yang kedua, sehari-hari aku berusaha untuk menjalani, walau sedikit sulit, untuk mengulas segalanya aku membuka channel pendidikan Primawan Taruna. Dan ternyata aku menemukan sesuatu yang menarik sana. Kita lihat channel Primawan Taruna. Dan yang menarik adalah di sini. Aku lahir pada 16 April 2000. Ini menarik bukan? Inilah sesuatu yang menarik di channel Primawan Taruna. Mantap kan? Kelihatan nggak sih YouTube-nya? Ngeblur. Oh ya? Kelihatan, Prim. Tapi kelihatan. Ini ya, aku lahir pada 16 April 2000. Silakan dicek aja di YouTube-ku. Subscribe juga boleh. Komen juga boleh. Selanjutnya, narasi yang ketiga. Give from udah ada, terus kata kuncinya aku lupa, aku menghubungi temanku Ashraf dan Yaya. Kalian di sini harus menghubungi Ashraf dan Yaya, 2 orang ini, untuk mendapatkan password yang dimaksud, kata kunci yang dimaksud untuk mengisi link give from ini. Nah ini, passwordnya adalah kelompok 4, mantul. Nih. Paham di sini? Sampai sini paham kan guys? Jadi kalian harus mem-PC 2 orang. Jangan satu. Kalau salah. Oke, lanjut ya. Yang terakhir. Dan lagi-lagi aku dihantui oleh suara wanita yang terngiang jelas, suara khas logat Sunda. Khas logat Sunda di teman kelas kita adalah si Tiara. Dia punya bola mata yang indah dan senyuman yang manis. Dan itu adalah Tiara yang dimaksud. Dan pertanyaannya adalah sama. Di mana duduk mereka berdua di titik 0 km? Apa zodiak pemilik channel itu? 16 April zodiaknya adalah Aries. Yang dimaksud wanita itu adalah Tiara. Selamat kepada pemenang. Selamat kepada Hana sebagai pemenang. Selanjutnya adalah Q&A, jawab soal. Silakan teman-teman untuk menjawab soalnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Friendly Yosua. Tadi pertanyaannya itu terdapat 3 macam jasa dalam industri retail, yaitu self-service, self-selection, dan limited service. Jadi self-service itu jadi swalayan, berbentuknya itu kayak swalayan gitu, merupakan dasar dari semua operasi diskon. Banyaknya pelanggan yang bersedia melakukan sendiri proses
menemukan dan membandingkan dan memilih guna menghemat uang. Jadi kalau contohnya di Indonesia dari self-service ini adalah kayak Indomart, Alfamart, yang dimana kita tuh berbelanja sendiri gitu. Terus yang kedua itu ada self-selection, yaitu swapilih. Jadi para pelanggan mencari barang sendiri walaupun mereka dapat meminta bantuan. Jadi berbeda sama yang tadi self-service, di sini tuh masih ada pelayannya untuk kita mintai bantuan gitu. Terus contohnya itu adalah Carrefour, terus ada Britalk, terus pokoknya intinya tuh jadi di self selection itu ada pramuniaganya gitu. Terus yang ketiga itu ada limited service. Limited service itu adalah pelayanan yang terbatas. Nah, pengecer ini menjadi lebih banyak barang, shopping, dan pelanggan memerlukan lebih banyak informasi serta bantuan. Jadi mungkin dia si pusat perbelanjaan itu lebih kompleks gitu, jadi memerlukan bantuan. Contohnya di Indonesia itu kredit dan hak pengembalian barang. Mungkin kayak di pegadaian dan lain-lainnya gitu. Apakah menjawab pertanyaannya? Oh, baik, terima kasih Mbak Tiara. Ya, sama-sama. Silahkan yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alif yang tadi nanya tuh bagaimana cara memasarkan properti retail dalam kondisi pandemi. Kondisi pandemi seperti saat ini, strategi pemasaran apapun kemungkinan besar tidak akan menarik penyewa untuk menyewa ruang retail. Hal itu dikarenakan adanya aturan penutupan mal selama PPKM dan ada juga perubahan kebiasaan konsumen dari berbelanja secara fisik ke berbelanja secara online. Hal-hal itu akan membuat pengunjung properti retail menjadi menurun dan kemudian penurunan pengunjung ke properti retail tadi akan membuat demand atas ruang retail juga menurun, sehingga penyewa tidak tertarik untuk menyewa ruang retail. Namun jika memang mendesak di kala pandemi ini harus mempertahankan properti retail, mungkin brosur dan menghubungi langsung calon penyewa potensial adalah cara paling efektif untuk memasarkan properti retail. Itu saja dari kelompok kami. Gimana, Lip? Apa sudah menjawab? Sudah, makasih ya, Asrof, atas jawabannya. Baik, makasih, Lip. Untuk selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari Saudari Tita. Kalau menurut kami, Giant itu kurang dalam memprediksi pasarnya juga promosinya. Giant ini kurang memprediksi saingannya. Sekarang kan makin banyak retail kecil yang kayak Swalayan atau Alfamart, Indomaret. Nah, konsumen itu lebih milih ke sana, yang dekat sama rumahnya, atau yang nggak ribet gitulah. Apalagi keadaan sekarang, masyarakat itu lebih memilih belanja dekat rumah atau di retail online. Tapi kalah juga sama retail besar lain. Kalau retail besar lain kan mereka juga nambahin kayak entertainment lain. Contohnya di Transmart itu kan mereka aslinya mengutamakan retail, tapi ditambah sama mainan-mainan anak. Jadi kalau orang mau ke sana itu mau belanja sekaligus ngajak main anak gitu kan. Nah, kalau di Giant itu menurut kami kurang menerapkan hal tersebut. Kurang nerapin promosi juga, jadi kalah saing sama yang lainnya. Sekian, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih ya. Baik, terima kasih Tita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan Bayu. Tadi pertanyaannya, siapakah yang paling bertanggung jawab atas kebocoran keuangan yang terjadi akibat lemahnya sistem manajemen keuangan, dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Nah, yang pertama itu saya jelaskan dulu yang dimaksud dari kelompok kami kebocoran keuangan itu adalah kebocoran di mana biaya keuntungan yang seharusnya bisa disimpan perusahaan, tapi malah ternyata dipakai untuk berbagai hal. Jadi keuntungannya itu menjadi sia-sia. Nah, yang paling bertanggung jawab itu tentunya adalah manajer dari perusahaan tersebut. Nah, biasanya kebocoran keuangan ini kan terjadi karena sistem keuangan yang lemah.
Nah, oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban dari manajer tersebut adalah dengan merapikan sistem keuangan tersebut. Bisa dilakukan dengan yang pertama, memisahkan keuangan pribadi dengan perusahaan, terus melakukan pembukuan yang baik, lalu melakukan evaluasi terhadap sumber daya dan target. Dan yang terakhir adalah menyiapkan skenario kebocoran keuangan untuk masa yang akan datang. Jadi nanti semisal terjadi kebocoran lagi, bisa untuk mengambil tindakan antisipasi terhadap kebocoran tersebut. Itu jawaban dari saya. Gimana? Cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Baik, pertanyaan sudah kami jawab semuanya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Pak Arief. Mohon maaf jika ada kesalahan dan gamenya terlalu gampang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf juga ya. Langsung kita, next slide apa ya? Thank you. Sebelum untuk mengakhirinya, saya punya video closing dari kelompok kami. Udah kelihatan belum? Oke. Ada suaranya nggak? Nggak ada, Prim. Nggak ada. Ya Allah, Gagal. maaf ya. Suaramu kecil Startup-nya gagal. Startup. Meja share screen, jangan lupa di checklist share audio komputernya juga. Udah loh. Itu tombol volume, itu volume di apa? Kecil kayaknya itu apa? Volume di player media playernya. Udah kedengeran? Udah kedengeran belum? Belum, Prim. Ya, pokoknya itu deh videonya. Karena mungkin ada bug dari laptop saya. Karena tadi ada logout terpaksa. Mau lihat nggak boleh, Prim? Mau lihat ntar di grup kelas aja ya. Oh iya, boleh. Saya share. Oke, terima kasih. Pak Arief mau lihat juga, Pak? Ntar saya share di grup manajemen properti. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Arief. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kelompok 4 yang telah memberikan paparannya. Satu hal yang dari tadi itu saya perhatikan dari pemaparannya kelompok 4 itu apa? Ya, belum saya suruh tepuk tangan udah pada tepuk tangan. Saya baru mau ngasih ini loh, ngasih applause dalam artian hal yang saya perhatikan dari tadi itu, aduh, nanti apa lagi ya? Kayaknya itu apa? Bertanya-tanya terus itu loh. Habis ini ngapain ini? Ya, kalau saya perhatiannya kayak gitu loh. Mulai dari prima awal membuka ada trouble gitu. Waduh, trouble. Nanti apa lagi ya? Terus tiara paparan. Terus wah, tiara kayak gini. Nanti habis ini apa lagi ya? Siapa lagi ya? Jadi ada rasa untuk tertarik untuk menyimak selanjutnya itu sampai terakhir. Tadi kan ada kuis, ada teka-teki dari Prima tadi. Kalau saya itu tahu itu jawaban nomor 1, saya yakin. Saya tahu. Saka kalau sampai salah tadi jawabannya, kalau Saka tadi nggak jawab itu perlu dipertanyakan itu Saka itu. Tapi kalau yang selanjutnya, nah itu yang saya tadi pikir, wah apalagi ya ini ya, nanti ada apa lagi ya, nah gitu. Baiklah, makasih kelompok 4 yang telah memberikan paparannya.
memberikan warna lain. Nah, kita ikutin si Fauzia Hana untuk memberikan applause pada kelompok 4. Ini bukan karena Fauzia yang dapat 65.000 ya. Bukan Pak, emang keren banget Pak. Alhamdulillah ya. Jadi ada ini apa penasaran gitu ya. Penasaran selanjutnya itu apa lagi. Nah, kalau saya mikirnya gitu itu, penasaran dengan paparannya dari kelompok 4 itu. Memancing rasa penasaran saya. Baik, beberapa hal yang mau saya sampaikan selain yang rasa penasaran. Sistematikanya bagus dalam artian landasan teori atau teorinya dikemukakan dan runtut gitu ya dalam artian ini kan ngambil dari Robert Kyle ya, sama mungkin ada bahasan ada PowerPoint di tahun sebelumnya, ada kakak tingkat gitu ya yang teori-teori tadi. Kelompok 4 dikerjakan bareng-bareng atau bagi-bagi itu yang ya Pak, bareng-bareng Pak, dari buku Pak. Oh ya, Zisan. Kamu berarti ngambil dari bukunya Robert Kyle itu ya? Ya Pak. Kamu dapat bagian apa, Yusan? Yang pemasaran perawatan. Perawatan. Bingung nerjemahinnya itu enggak? Ya lumayan Pak. Ya, karena kan Robert Kyle kan memberikan gambarannya, deskripsinya kan tentang kondisi di Amerika gitu ya. Sedangkan kita kan di Indonesia, mungkin ada istilah-istilah yang lain gitu. Jadi dari landasan teori itu, terus ada studi kasusnya, ada praktek manajemen propertinya yang tadi diambil dari Transmart, Trans Studio Mall di Bandung. Nah, saya menariknya itu karena selain menjelaskan atau menggambarkan TSM atau Trans Studionya itu juga terus mengkonekkan atau menghubungkan dengan teorinya itu. Nah, saya salut lah gitu ya. Dalam artian tadi di teorinya itu ada tentang klasifikasi, pemasaran, penyewaan, pemeliharaan sampai tanggung jawab administrasi laporan keuangan. Nah, itu kan dibahas. Kalau TSM gimana nih gitu. Dia masuk klasifikasinya apa, pemasarannya bagaimana, penyewaannya bagaimana, terus pemeliharaannya bagaimana sampai di kesimpulan. Jadi ya seperti itu yang saya harapkan dari kelompok-kelompok yang 2 kelompok terakhir, sama mungkin yang kelompok kemarin ya sudah gitu. Nah, saya mau nanya nih, yang nentuin ngambil objek TSM siapa ini? Saya, Pak. Oh, dia. Ya. Ya, kamu rumahnya Bandung ya? Ya. Saya Jogja, Pak. Waduh, Jogja. Nah. Oh iya, Ding. Kamu kan yang SMA itu ya. Kamu yang satu sekolah sama Saka itu ya? Iya, benar, Pak. Kamu tadi, berarti yang nomor 1 tadi yang bikin si Yaya ya? Prima ya? Prima itu, Pak. Prima semua. Prima rumahnya mana? Saya di Lampung, Pak. Oh, kok tahu titik 0 km, berarti kamu memang ada kenangan di situ ya? Kayaknya titik 0 km ini. Ya? Enggak, saya pernah ke sana aja, Pak. Oh. Kapan ke sananya? Tahun kemarin, sebelum masuk STAN itu, pas lagi tes di UTUL, ujian mandiri UGM. Oh, ya. Kembali ke si Yaya. Nentuin si TSM Trans Studio yang Bandung. Itu kamu referensinya gimana? Apa karena kamu pernah ke sana, terus atau bahkan bisa menghubungi si manajemennya langsung, atau gimana ya? Dulu pernah ke sana, Pak, pas masih kecil. Bukannya TSM Bandung itu baru ya? Berarti sekarang masih kecil juga ya? Gini.
Selain itu kamu mengandalkan ngambil dari referensi aja gitu, dari googling gitu aja. Iya, Pak. Ini Tiara Asraf Yusan Danu ini bukan orang Bandung juga ya? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Tapi dulu pernah ke sana sih, Pak, saya. Oh gitu, kamu pernah ke sana ya, alhamdulillah. Nah, jadi ya kalau di tempatnya si Safik kemarin kan Menara BNI gitu ya, dia kan ngambil Menara BNI. Ya ikonik lah Menara BNI itu. Nah ini kalau walaupun dia juga katanya belum pernah masuk tapi pernah lihat jalan ya. Kalau ini kan sekarang kemajuan, sudah pernah ke sana berarti sudah masuk ke dalamnya, nah gitu kan. Ini kan paling enggak kan gambarannya sudah lumayan real gitu. Baik, jadi untuk saya sebenarnya juga tadi pertanyaan-pertanyaannya juga menarik, pasti akan dihubungkan dengan pandemi ini itu pasti itu pertanyaan yang kayaknya sudah ditebak sebelum, mungkin sama penyaji pun akan mempersiapkan jawaban juga itu. Pasti nanti akan ada pertanyaan pemasaran atau katakanlah properti ini dikaitkan dengan masa pandemiknya gitu. Nah, ya itu juga pasti akan akan diangkat gitu oleh penanyanya. Dan bagus jawabannya juga sudah lumayan bagus lah ini. Oke, mungkin gitu ya. Karena ini juga ternyata sudah jam 20 lebih 40 berapa ini? 43. Kita mau akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini dulu. Kalian mau tahu anak saya enggak? Ini anak saya nih. Nah. Halo, namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Fatan. Hai Fatan, kamu kelas berapa? Kelas 3. Hai Fatan. 3 apa? 3 SMA. Apa yang dimaksud dengan manajemen properti? Ya. Kalian yang naksir nanti dulu ya, lah. Baru kelas 3 SD ya. Fauzia Hana nanti enggak tambah semakin penasaran dia. Oke. Terima kasih ya atas perkuliahannya malam hari ini. Untuk selanjutnya mohon maaf kalian masih ada tanggungan untuk menyimak video YouTube dari kuliah manajemen barang milik negara yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Karena kelas lain ini malah ngambil sesi gitu loh. Kalau kelas lain ngambil sesi terus nanti diberikan semacam kayak review gitu. Nah, ini untuk kelasnya kalian saya pikir tetap aja presentasi tetap jalan terus kalian bisa melihat YouTube-nya sambil lewat aja itu, dalam artian nggak harus malam hari. Tapi yang jelas saya pengennya kalian tetap melihat, dibuktikan nanti minggu depan kalian bikin semacam kayak review gitu. Mungkin gitu, terima kasih atas kuliahnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat semuanya untuk kita tetap semangat ya Tesha tetap semangat ya, tetap semangat, tetap kuat lah gitu. Jadi harus diinternalisasi, mudah-mudahan segera pulih, segera sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Salam buat Fatan Pak.